أيام الصلاة أيام الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Shadaqallahul azim. Puji syukur hanya kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kenikmatan, kesehatan, umur panjang, harta benda, dan lain sebagainya, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia satu-satunya di muka bumi yang patut menjadi contoh seluruh aspek kehidupannya. Kalau yang lain mungkin di aspek A bisa kita teladani, tetapi mungkin di aspek C tidak, di aspek D tidak, dan selanjutnya. Mengawali khutbah ini, khatib ingin menyampaikan bahwa marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara marilah kita perbaiki manajemen ekonomi keluarga kita. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan bahwa kita itu pasti akan diberikan rezeki. Setiap kita pasti akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kenapa beda-beda dalam soal keberkahan rezeki? Itu adalah kembali kepada manajemen ekonomi di dalam keluarga. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, kenapa manajemen ekonomi keluarga? Karena umat Islam ini bergantung kepada keluarga umat Islam itu sendiri. Ada ibadah haji, ada ibadah kurban, ada ibadah zakat, itu bergantung kepada manajemen ekonomi keluarga. Jadi jangan memandang bahwa Islam tidak mengatur itu. Jangan memandang bahwa Islam itu tidak mempedulikan itu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mencontohkan bagaimana membangun ekonomi keluarga yang sangat dahsyat dan luar biasa. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Kenapa ekonomi? Karena menurut para ahli, umat Islam itu problemnya ada 3. Yang pertama adalah problem ekonomi. Jadi umat Islam secara kolektif di dunia itu lemah dalam ekonomi. Mungkin ada 1-2 orang yang bagus, tapi masih individual. Secara umum lemah dalam sisi ekonomi.
Yang kedua, umat Islam lemah dalam hal kebodohan. Jadi dibanding dengan yang lain, umat Islam dalam pengembangan ilmu termasuk lemah. Misalnya ada COVID-19 yang menemukan vaksin itu umumnya atau mayoritasnya itu bukan dari kaum muslimin. Padahal yang diperintahkan mencari ilmu itu umat Islam. Minal mahdi ilal lahdi. Kadang-kadang kita umur sekian itu udah malas belajar, udah malas berpikir. Dan yang ketiga adalah persatuan. Jadi kelemahan umat Islam itu ada di persatuan, dan umat Islam itu cenderung ya secara umum atau secara global itu cenderung mudah diprovokasi. Dan musuh-musuh atau di luar Islam itu memang cara menghancurkan Islam diantaranya adalah dengan mengadu domba satu dengan yang lainnya, dan kebetulan umat Islam itu lemah di dalam hal persatuan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mengenai manajemen ekonomi di dalam keluarga, memang Al-Quran tidak menjelaskan secara detail bagaimana umat Islam harus berekonomi, bagaimana umat Islam harus berdagang, berbisnis, ya, ekspor, impor, tidak dijelaskan secara detail. Tetapi umat Islam di dalam Al-Quran ada batasan-batasan yang kalau dilakukan oleh umat Islam maka itu sangat luar biasa. Ada prinsip-prinsip di dalam berekonomi, misalnya umat Islam harus ekonomi berbasis tauhid. Ekonominya berbasis tauhid. Yang kedua, ekonomi berbasis keadilan. Yang ketiga, ekonomi berbasis kenabian. Dan yang keempat, ekonomi berbasis keakhiratan. Artinya apa? Bahwa ekonomi di dalam Islam itu harus betul-betul memberikan manfaat. Maka ketika seseorang berdagang, kalau dia berdagang dengan baik, itu manfaatnya luar biasa. Misalnya harga telur di Cibinong ini 30.000 sekilo. Nah, tempat telur itu misalnya adanya di Jakarta. Kalau ibu-ibu mau beli telur itu ke Jakarta langsung, berapa ongkosnya? Jadi dengan adanya pedagang itu bermanfaat, sungguh bermanfaat luar biasa. Itu yang ditekankan di dalam Islam, ada prinsip-prinsip di dalam berekonomi. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Mengenai ekonomi tentu kita berbicara tentang 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana berbicara tentang pendapatan. Bagaimana berbicara tentang input, dari mana umat Islam mendapatkan uang, dari mana umat Islam mendapatkan barang, dari mana dia mencari nafkah. Itu diatur di dalam Islam. Itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nabi Muhammad dari hal yang paling kecil menjadi hal yang sangat luar biasa dicontohkan. Misalnya ketika Nabi kecil, Nabi adalah seorang penggembala. Tapi penggembalanya jujur dan penggembalanya sukses. Ketika dewasa, beranjak dewasa, Nabi menjadi pedagang. Pedagangnya itu sampai menjadi eksportir importir. Jadi jangan dibilang Nabi itu berdagangnya pedagang kecil, enggak. Nabi itu adalah eksportir importir. Maka menurut sejarah harta Nabi itu 1217 kg emas. Infaknya 1251 kg emas. Wakafnya 15 bidang tanah, masing-masing tidak kurang dari 25 kg emas. Itulah Rasulullah. Kenapa bisa demikian? Karena manajemen ekonomi tadi.
Di dalam hal input, Nabi mencontohkan usaha apapun, dalam bidang apapun harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, dan jangan lupa tentang prinsip-prinsip yang diajarkan di dalam Islam. Khatib sering berpikir begini, jangan-jangan seandainya Nabi kita ada saat ini, itu ekonominya bisa mengalahkan Mas Elon. Ya, Mas Elon orang Jawa, Mas. Tapi dibalik, orang Amerika kan dibalik jadi Elon Musk. Hartanya hampir 4.000 triliun rupiah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Yang kedua, dalam hal distribusi, setelah harta didapat, Islam mengajarkan distribusi. Dan itu pun tidak betul-betul diatur, cuma di dalam Islam ada zakat 2,5%. Para ahli ekonomi misalnya menyarankan bahwa harta yang kita dapat itu 10% untuk kegiatan sosial. Artinya kalau 10% untuk kegiatan sosial, para jamaah yang berbahagia, maka 2,5% untuk zakat, sisanya bisa untuk yang lain, bisa untuk kurban, bisa untuk sedekah, bisa untuk infak. Jangan salah, kurban iya tapi zakat enggak, kan aneh. Nah, ini yang harus kita nilai diri kita masing-masing. Kadang-kadang kurban iya tapi zakat enggak, aneh. Kenapa aneh? Karena yang wajib zakat, kurban sunnah, tetapi kita mendahulukan sunnah. Maka kata Ibnu Hajar, barang siapa yang hanya melaksanakan wajib, enggak melaksanakan sunnah, maka dia sesungguhnya adalah rugi, harus dikasih tahu. Barang siapa yang melaksanakan sunnah, lupa yang wajib, maka ini adalah orang yang tertipu. Na'udzubillahi min dzalik. Itu dalam hal distribusi. Jadi jangan lupa 10%. Di dalam Islam 2,5%. Kalau Nabi di atas 50%. Kalau umatnya 2,5%. Ahli ekonomi mengajarkan 10%. Luar biasa. Kalau seandainya 10% saja, itu sudah merupakan cara distribusi ekonomi yang sangat memberkahkan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Yang ketiga, dalam hal konsumsi. Manajemen ekonomi keluarga dalam Islam itu ada aturannya. Yang pertama misalnya, tidak boleh konsumsi berlebihan. Walaupun kaya raya serba ada, tidak boleh berlebihan. Secukupnya aja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang kedua, dalam hal konsumsi hanya boleh konsumsi yang halal-halal aja. Enggak boleh kita konsumsi yang tidak halal. Yang ketiga, dalam konsumsi kita harus menyebut nama Allah. Yang keempat, dalam konsumsi harus menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Yang kelima, dalam konsumsi kita tidak boleh terlalu bakhil, tidak boleh terlalu boros. Ini Islam ya. Tidak boleh terlalu bakhil dan tidak boleh terlalu boros. Jadi bakhil jangan, terlalu boros jangan. Gitu. Dan yang terakhir, di dalam konsumsi yang diajarkan Islam, kita dituntut untuk hidup sederhana. Jadi walaupun kaya raya serba ada, ya sederhana saja, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mungkin untuk seperti Nabi itu jauh sekali, tapi paling tidak mudah-mudahan kita terus belajar, karena hidup itu adalah tempat belajar untuk terus mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya dalam bidang manajemen ekonomi keluarga.
karena ekonomi itu sangat berkaitan dengan akidah. Kadal faqru an yakuna kufron, ini sangat berbahaya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsi rahmah wa amarna bimtisali ma'muratihi wa ijtinabi manhiyatihi muddatal hayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Faya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bidukhulil jannah wa tawa'ada liman asahu bidukhuli jahannam ma'wah. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu ma'an jami'i sahabatul qarabati li rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wa awzi'hum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa'tina bidolatil islam bihidayatika wa rahmatikal wasi'ah wa taqabbal du'aana innaka antas sami'ul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.